Oke teman-teman, jumpa lagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Indonesia. Eh, Anies Baswedan digadang-gadang akan diusung oleh Partai PDIP dalam Pilkada Jakarta tahun ini pada bulan November. Hal ini seperti yang diberitakan oleh banyak media bahwa memang Anies itu sangat mungkin diusung oleh Partai PDIP. Sebelumnya Partai PKS Jakarta, Dewan Perwakilan Jakarta PKS, itu sudah memberikan dukungan resminya kepada Anies Baswedan untuk maju sebagai calon gubernur, maju kembali sebagai calon gubernur di Jakarta. Jadi Partai PKS Jakarta ya, ini karena memang mereka melihat bahwa Anies secara survei masih sangat kuat untuk menang kembali sebagai calon gubernur Jakarta. Jadi sungguh wajar jika banyak partai-partai hari ini mencoba atau memberi dukungan resminya kepada Anies Baswedan, karena memang sudah dirilis beberapa survei yang memang menemukan Anies Baswedan masih diinginkan rakyat Jakarta untuk kembali menjadi gubernur Jakarta. Kalau kita lihat memang saat Anies menjadi gubernur pada periode pertama, banyak hal-hal yang dilakukan ya, atau janji-janji kampanye Anies itu terwujud dan bisa dibilang spektakuler gitu. Walaupun ada beberapa program janji kampanye yang belum tuntas itu. Jadi sepertinya rakyat Jakarta ingin kembali memilih Anies sebagai calon gubernur untuk melanjutkan program-program Anies yang bisa dibilang belum sempurna gitu. Sudah jalan tapi belum sempurna karena Anies itu diganti oleh sistem PJ gubernur pada beberapa tahun yang lalu. Kalau kita lihat janji-janji kampanye Anies yang cukup spektakuler itu adalah aspirasi warga tentang stadion sepak bola dari warga Jakarta, terutama klub bolanya Persija gitu. Jadi Anies kemudian membangun Stadion Jakarta International Stadium dan hari ini sudah banyak digunakan oleh klub-klub sepak bola di Indonesia maupun Jakarta, maupun juga oleh tim nasional sepak bola Indonesia. Itu salah satu janji kampanye yang Anies tepati gitu. Dan banyak lagi seperti perumahan-perumahan warga, kemudian penanganan banjir seperti air resapan. Jadi ketika banjir datang, air itu cepat surut karena adanya sumur resapan yang dibangun di zaman Anies Baswedan gitu. Dan ini sebenarnya perlu dilanjutkan kembali agar jika ada banjir kembali, volume air hujan cukup tinggi dari Bogor atau di sekitar Jakarta, maka air akan lebih cepat surut gitu. Jadi ini salah satu metode penanganan banjir di Jakarta yang cukup efektif hari ini dan dirasakan sangat bermanfaat oleh warga Jakarta. Dan banyak lagi janji-janji kampanye Anies seperti di Kepulauan Seribu, ketersediaan air, kemudian program beasiswa. Nah, ini sangat penting, program beasiswa Anies itu saat Anies menjabat itu diwujudkan, dan ini sungguh sangat bermanfaat untuk warga, dirasakan langsung oleh warga Jakarta, sehingga wajar jika disurvei Anies hasilnya masih diinginkan rakyat Jakarta untuk kembali memimpin Jakarta. Jadi memang partai-partai melihat ini.
Sebelumnya juga Golkar ingin mendukung Anies Baswedan sebagai calon gubernur Golkar Jakarta. Namun Golkar menginginkan posisi sebagai wakil gubernur Anies, karena memang Anies dianggap memang sangat bisa dan masih cukup kuat untuk memenangkan kontestasi pilkada di Jakarta di bulan November nanti pada tahun ini. Jadi perlahan-lahan banyak partai-partai besar memberi dukungannya kepada Anies Baswedan, dan tentu saja dari basis kalangan relawan Anies di Jakarta itu sudah cukup siap untuk mendukung kembali Anies Baswedan sebagai calon gubernur Jakarta. Jadi hari ini para relawan Jakarta sudah mulai berkonsolidasi, karena kalau kita lihat suara Anies di Pilpres baru-baru ini itu cukup kuat ya di Jakarta, tidak mampu ditekan oleh kekuasaan. Jadi udah banyak ditekan sana sini oleh kekuasaan, uang, macam-macam bansos dan intimidasi, tapi itu tidak mempan. Jadi suara Anies masih sangat kuat atau strong voter di akar rumput di Jakarta khususnya. Jadi Jakarta merupakan dapil besar ya di Pulau Jawa, dan kota ini tentu adalah kota metropolitan di Indonesia hari ini yang memiliki gedung-gedung pencakar langit, ruang-ruang usaha, kantor-kantor perusahaan, dan ini Jakarta masih tetap menjadi sentra atau pusat ekonomi Indonesia, walaupun ibu kota sudah dipindah di IKN Kalimantan, namun Jakarta tetap menjadi salah satu pusat di Pulau Jawa, terutama jalur dagang. Jadi Jakarta itu mirip, kalau di Amerika itu mirip New York, kota New York. Dulu kota New York itu adalah ibu kota Amerika Serikat, dan kemudian Amerika membangun perkantorannya di kota Washington DC, dan ibu kota Amerika pindah di Washington DC, dan kota New York itu sebagai bekas ibu kota itu menjadi pusat ekonomi global, dan juga banyak kantor-kantor dari Perserikatan Bangsa-Bangsa itu berada di kota New York. Jadi Jakarta itu akan jadi seperti New York, masih menjadi satu kota impian dari warga Indonesia. Makanya diperebutkan tentunya, karena memang potensi kapitalnya cukup besar, sehingga ini bagi para oligarki masih diperebutkan, karena itu menghubungkan antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa ya, dan Pulau Jawa lainnya. Jadi Jakarta itu berada di tengah-tengah itu. Jadi wajar kalau semua orang ingin jadi gubernur di Jakarta, dan partai-partai besar tetap menyoroti pilkada Jakarta, dan Anies dalam beberapa hasil survei masih sangat kuat untuk menang kembali menjadi gubernur Jakarta. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe ini. Sekian dulu ulasan kopi pagi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk Indonesia.